Oke, selamat siang adik-adik semua. Hari ini kita akan masuk ke topik kita yang berikutnya, yaitu bab yang ketiga dengan judul virus. Nah, jadi kita memang agak lebih cepat biar nanti kita punya waktu untuk membahas soal-soal mulai dari bab 1, bab 2, dan seterusnya. Jadi sekarang kita teruskan saja dulu yang materinya ya. Ya baik, perhatikan ke papan tulis. Tentu saat ini ya objek yang paling banyak dibicarakan adalah virus. Ya, karena sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Oke, kita berharap dengan belajar kita belajar virus ini, kita lebih memahami bagaimana sebenarnya virus, termasuk virus yang menyebabkan penyakit ataupun COVID-19. Tentu adik-adik sudah banyak membacanya ya. Nah baik, kita lanjut saja. Virus, asal katanya adalah virion, yang berarti racun. Kenapa virus disebut racun? Jadi anak-anak kami semua, virus ini hanya bisa hidup atau memperbanyak diri di dalam tubuh manusia. Jadi setiap dia masuk ke dalam tubuh manusia, saya tambahin tubuh hewan, tubuh tumbuhan, dan tubuh bakteri, dia akan merusak jaringan yang diserangnya dan memanfaatkan jaringan itu untuk membuat virus-virus yang baru. Jadi beda ya, misalnya kalau cacing di dalam tubuh kita, dia kan parasit memang, tapi dia tidak menghancurkan sel. Dia misalnya menyerap sari-sari makanan, tidak menghancurkan sel-sel tubuh, kira-kira begitu. Tapi kalau virus, setiap dia masuk ke tubuh makhluk hidup, dia akan menghancurkan sel dan membuat virus-virus yang baru. Sehingga pada umumnya, kalau tubuh kita tidak kebal, tidak imun, dia akan memperbanyak diri, dan kita akan menderita penyakit. Maka dalam kondisi seperti sekarang, kita harus memperkuat antibodi, imunitas tubuh, dengan banyak mengkonsumsi vitamin C, vitamin A, dan vitamin E. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke ciri-ciri daripada virus. Nah, ciri yang pertama, virus disebut sebagai makhluk peralihan, atau sering juga disebut ini sebagai metaorganisme. Ya, metaorganisme. Nah, kenapa disebut dia peralihan? Karena dia punya ciri benda mati, punya ciri makhluk hidup. Baik, yang pertama tadi punya ciri benda mati, yang kedua nanti dia punya ciri makhluk hidup. Nah, apa yang membuat dia disebut benda mati? Yang pertama, lihat di sini. Virus dapat dikristalkan. Ya. Virus dapat dikristalkan. Ya, bisa bayangkan seperti gula, seperti garam, itu kan kristal. Jadi ketika virus itu tidak di dalam tubuh kita, dia berbentuk kristal, tidak memperbanyak diri. Yang masalah kalau dia masuk ke tubuh kita, dia akan menggandakan diri. Ya, baik. Kenapa disebut makhluk hidup? Yang pertama, dia dapat berbiak. Nah, gitu ya, bisa memperbanyak diri. Tapi ingat, ada syaratnya. Ini hanya berlaku pada jaringan hidup. Virus kan sangat sederhana. Otomatis dia ini tidak punya bahan untuk membuat virus yang baru. Maka caranya adalah dia masuk ke tubuh organisme lain, terus memanfaatkan organisme lain itu untuk membuat virus-virus yang baru. Ya, maka syaratnya harus pada jaringan hidup. Kalau kita masukkan virus misalnya ke air susu, ya dia tidak memperbanyak diri. Paham? Yang kedua, dia itu memiliki
asam nukleat. Ya, sudah sering dengar ya asam nukleat, DNA dan RNA. Paham ya? Ya, baik. Inilah alasan kenapa disebut dia makhluk peralihan. Kita masuk yang kedua. Dia disebut aseluler atau bukan sel. Nah, apa alasannya? Nah, yang pertama, dia tidak punya membran sel. Ingat adik-adik semua, sebuah sel itu pasti punya membran sel, pembungkus ya. Pasti semua sel punya membran sel, tapi virus tidak punya. Yang kedua, dia tidak punya sitoplasma. Apa ini sitoplasma? Sitoplasma istilahnya isi sel. Jadi sitoplasma itu ada kandungan air, ada zat organik, ada zat anorganik, dan ada di dalamnya organela sel. Sementara virus tidak punya. Dan yang ketiga, saya ulangi, dia tidak punya yang namanya asam nukleat lengkap. Ya, maksudnya begini, setiap sel yang normal itu asam nukleatnya 2, DNA dan RNA. Sementara virus nanti asam nukleatnya satu macam saja. Kalau tidak DNA, berarti RNA. Paham? Nah, berikutnya juga dia tidak punya yang namanya organela sel. Ya, masih ingat apa itu organela sel? Jadi ketika Anda dulu SMP, di dalam sel kan ada benda-benda yang melakukan banyak aktivitas. Misalnya kloroplas, ribosom, mitokondria. Dia tidak punya itu. Maka dia tidak bisa melakukan metabolisme sendiri. Maka dia harus masuk ke jaringan yang hidup. Dengan kata lain, ketika dia masuk ke jaringan hidup, dia sebenarnya memanfaatkan jaringan yang hidup tersebut. Paham ya? Oke, baik. Inilah yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Asam nukleat satu macam. Ya, ada buang di sini. Jadi begini. Ini misalnya sebuah sel. Ini sebuah partikel virus. Ini partikel virus yang lain. Nah, di sini, misalnya saya buat begini. Ini begini. Iya. Jadi virus itu hanya punya DNA saja atau RNA saja, jadi bukan dua-duanya. Dan inilah salah satu yang menyebabkan dia tidak bisa memperbanyak diri sendiri di luar jaringan hidup. Kenapa? Dalam proses memperbanyak diri, sebenarnya DNA itu sebagai perancang atau arsitek, RNA adalah sebagai pekerja. Maka kalau dia ingin memperbanyak diri, harus ada pekerja dan harus ada perancang. Ibaratnya ada arsitek, ada tukang. Sementara virus tidak memilikinya. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, ukurannya dalam nanometer atau sering disebut milimikron. Di mana 1 nanometer itu kan sama dengan 10⁻⁶ milimeter. Iya, berarti sejuta. Sangat kecil. Ya. Rata-rata dia 10 sampai 300 nanometer. Ya, ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk melihat virus harus menggunakan mikroskop elektron. Jadi tidak bisa lagi menggunakan mikroskop cahaya. Sudah harus mikroskop elektron. Paham ya? Nah, yang keenam, saking kecilnya dia lolos saringan bakteri. Artinya kalau disebut saringan bakteri, kalau kita masukkan bakteri, bakterinya tertahan. Tapi kalau virus akan lolos. Iya, pernah digambarkan begini. Misalnya ini adalah ukuran setengah bakteri, maka kalau virus dia seperti ini misalnya ya, hanya seperti ini. Sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan bakteri. Paham?
Nah, yang ketujuh, virus itu beraneka ragam bentuknya. Ada berbentuk batang, ada yang bulat, ada yang oval, ada yang berbentuk polihedral, ya. Terus ada dia yang disebut berbentuk huruf T. Nah, ini virus yang menyerang bakteri. Jadi bervariasi. Dan ada yang berbentuk filamen. Filamen itu artinya berbentuk seperti benang. Paham ya? Nah, demikian bentuk apanya? Kalau kita tinjau dari bentuknya. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir di sini, virus itu adalah parasit sejati. Ya, apa artinya parasit sejati? Dia hanya bisa hidup sebagai parasit. Ya, sering disebut parasit obligat. Kalau dia tidak parasit, dia tidak bisa istilahnya memperbanyak diri atau memenuhi kehidupannya. Oke? Ya, baik. Demikianlah ciri-ciri umum dari virus. Nah, selanjutnya untuk hari berikutnya kita akan belajar struktur dan bagaimana virus memperbanyak diri. Di pertemuan kita sampai di sini saja. Ya, tetap videonya ditonton, kalau tidak mengerti terus baca-baca lagi bukunya. Baiklah, sampai sekian materi kita hari ini. Selamat siang. Horas.